Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Priliani Bibitan dari kelas akuntansi B dengan NIM 9214-21035. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi syariah yang saya ketahui. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah atau sering disebut juga dengan ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Terdapat beberapa karakteristik dalam ekonomi syariah. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Pembagian atas kepemilikan ini lebih mengutamakan keadilan. Maksudnya adalah keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi harus dibagi secara adil. Yang kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Ekonomi syariah telah hadir sebagai wujud untuk membantu suatu ekonomi para nasabah dalam mendapatkan keuntungan sesuai yang telah diajarkan Islam. Kekayaan yang didapatkan pada kegiatan ekonomi digunakan untuk berzakat, infak, bersedekah sesuai yang ada pada ajaran Islam. Yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Ekonomi syariah juga memberikan kebebasan terhadap para pelaku ekonomi dalam bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka. Di dalam menjalankan perekonomian dan aktivitas yang dilakukan harus bernilai positif sesuai ajaran yang diajarkan Islam dan siap bertanggung jawab apa yang telah dilakukan. Yang keempat, mengakui kepemilikan multijenis. Maksudnya, yaitu bahwa kepemilikan dana dan harta pada perekonomian seutuhnya hanya milik Allah semata. Sehingga, ketika menjalankan perekonomian harus sesuai pada ajaran Islam. Yang kelima, terikat akidah, syariah, serta moral. Semua kegiatan yang ada pada perekonomian berlandasan pada akidah, syariah, dan moral untuk menyeimbangkan suatu perekonomian tersebut. Yang keenam, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Tujuan perekonomian syariah tidak hanya pada keuntungan fisik, tetapi ditunjukkan dalam mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup kita. Yang ketujuh, memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Perekonomian syariah juga memberikan ruang untuk pemerintah dan negara dalam ikut bercampur tangan terhadap penengah jika terjadi sesuatu permasalahan. Dan yang kedelapan, melarang praktik riba. Riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Maksudnya adalah penambah-nambahan pembayaran oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya. Karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah ditentukan. Dalam ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip multiple ownership. Dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa kepemilikan yang hakiki adalah kepemilikan Allah. Adapun kepemilikan manusia di dunia adalah kepemilikan yang sifatnya sementara dan titipan. Kemudian manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat atas alokasi dan penggunaan kepemilikannya di dunia. Yang kedua, prinsip freedom of act. Dalam ekonomi syariah mengakui bahwa manusia sebagai entitas mandiri bebas melakukan sesuatu dengan syarat tidak mengganggu kebebasan orang lain, serta kebebasannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang ketiga, prinsip social justice, berarti suka sama suka dan tidak menzalimi pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting. Dalam beberapa situasi, pemerintah harus mengintervensi harga maupun pasar. Di atas semua nilai dan prinsip adalah akhlak. Akhlak menempati posisi puncak agar manusia senantiasa menjadikannya sebagai tujuan Islam di muka bumi. Akhlak inilah yang kemudian mendorong terciptanya praktek ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Adapun kepemilikan dalam Islam,
Islam mengakui adanya hak milik pribadi maupun milik umum. Dalam Islam, hakikat kepemilikan atas alam beserta isinya secara mutlak berada di tangan Allah, sedangkan kepemilikan manusia bersifat nisbi dan temporal Islam. Dalam ekonomi syariah, produksi adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber daya ekonomi yang disediakan Allah, sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, pembiayaan dalam ekonomi Islam. Syariah finance atau keuangan berbasis syariah adalah aktivitas perbankan yang sejalan dengan syariah atau hukum Islam. Sederhananya, penerapan keuangan yang mematuhi hukum agama ini dalam batas-batas kerangka ekonomi Islam. Pembiayaan syariah ini bertujuan untuk kesejahteraan semua orang yang terlibat di cabang ekonomi khusus ini. Terdapat beberapa manfaat dalam ekonomi syariah. Yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam berupa bank, asuransi, pegadaian maupun BMT. BMT adalah suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Yang ketiga, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.